Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang dan kakak-kakak. Masih bersama Ustazah Khairul Rahma dalam pelajaran seni budaya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu memulai sesuatu dengan membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar masing-masing di rumah ya, abang-abang dan kakak-kakak. Nah, kira-kira kita ngapain ya di video pembelajaran kali ini? Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian poster dan komik. Kita masuk ke pengertian pertama, yaitu pengertian poster. Jadi, poster itu adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar ataupun kombinasi keduanya. Nah, bisa tulisan aja, bisa gambar aja, ataupun tulisan dan gambar, yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai, atau bisa kita bilang media publikasi atau poster ini dibuat berupa tulisan atau gambar atau tulisan dan gambar yang tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, jadi fungsi poster di sini adalah untuk menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Nah, makanya tadi di situ disebutkan bisa berupa kata, bisa berupa gambar, atau kata dan gambar. Jadi syarat-syarat poster yang baik. Nah, syarat-syarat poster yang baik itu yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, jadi kalau kita membuat poster itu bahasanya harus mudah dipahami. Ketika orang membacanya langsung ngerti. Jangan gunakan bahasa sehari-hari yang orang tidak mengerti. Kemudian susunan kalimatnya, poster itu harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Nah, jadi ketika kita membuat poster itu nggak boleh panjang-panjang, tapi maknanya nggak jelas, tapi nggak ada isinya gitu. Jadi kita tuh harus buat sesingkat mungkin, sepadat mungkin, jelas dan berisi. Kemudian sebaiknya dikombinasi dengan bentuk gambar. Nah, kenapa demikian? Ketika kita melihat sesuatu dan hanya berbentuk tulisan tetapi tidak ada gambarnya, maka kemungkinan menarik perhatian orang itu hanya sedikit. Nah, jadi ketika kalau ada gambarnya, orang yang melihatnya itu pasti akan senang dan lebih banyak orang yang melihatnya. Karena di situ ada daya tariknya, yaitu berupa gambarnya tadi. Kemudian poster itu harus mampu menarik khalayak ramai. Jadi di sini dalam membuat poster itu kita harus bisa buat poster itu yang menarik. Kayak mana caranya ketika kita meletakkan poster itu orang langsung apa itu gitu, langsung poster. Nah, kita tengok yuk ya, langsung gitu. Gimana caranya? Nah, misalnya kita buatlah dengan cara meletakkan warna yang menarik, atau tulisannya yang cantik, atau bahkan gambarnya yang bagus. Kemudian syarat selanjutnya itu poster itu harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Mengapa demikian? Karena dari yang kita sering lihat atau yang sering kita tahu, poster itu sering diletakkan di jalan, kemudian di luar ruangan, bahkan ada yang diletakkan di pinggir-pinggir jalan. Nah, jadi kalau misalnya bahannya tidak
tidak kuat, maka dia akan cepat rusak atau sobek. Ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Nah, jadi kalau misalnya kita mau meletakkan poster di pinggir jalan, tidak mungkinlah ukurannya kita letakkan sebesar kertas HPS atau buku tulis. Nah, jadi kita sesuaikan dengan tempatnya. Misalnya kalau kita letak di pinggir jalan, otomatis kan dia harus besar. Nah, gitu. Kalau misalnya posternya hanya untuk di mading, berarti ukuran HPS saja kan bisa. Nah, di sini juga dikatakan dalam poster itu kata-katanya ditulis sesingkat mungkin, tetapi memiliki pesan yang kuat dan jelas. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita perhatikan contoh-contoh dari poster. Nah, di sini ada jenis-jenis poster. Yang pertama itu ada poster niaga. Jadi poster niaga itu contohnya ini seperti ini. Ada iklan tentang makin hemat makan nikmat, tentang makanan. Kemudian ada jenis poster kegiatan. Pentas seni malam amal, 16 hari kekerasan terhadap perempuan dan memperingati Hari Ibu. Nah, jadi ini contoh dari poster kegiatan. Jadi isinya itu tentang aktivitas kegiatan. Kemudian poster pendidikan, raihlah prestasimu, sukses menantimu. Nah, ini jadi poster pendidikan itu yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang terakhir itu ada poster layanan masyarakat. Ayo jangan ragu ke Posyandu. Nah, jadi poster ini biasanya itu dibuat yang ditujukan atau fungsinya untuk mengajak masyarakat. Jadi di sini poster berdasarkan isinya. Nah, tadi kan udah Ustaz tampilkan jenis-jenis poster niaga. Nah, jadi pengertian dari poster niaga itu mempromosikan barang dan jasa yang dijual oleh suatu perusahaan kepada konsumen luas dan membujuknya agar membeli produk yang ditawarkan. Nah, itu contoh dari poster niaga. Sedangkan selanjutnya itu ada poster kegiatan. Nah, jadi poster kegiatan di sini itu adalah poster yang berisi poster kegiatan di sini adalah poster yang berisi suatu kegiatan. Nah, jadi isi dari poster ini itu tentang kegiatan. Kemudian ada poster pendidikan. Poster yang bertemakan pendidikan dan berhubungan dengan pendidikan. Nah, jadi ini tadi contoh yang saya tampilkan tentang poster pendidikan itu kan berkaitan dengan pendidikan juga ya kan, abang dan kakak. Yang terakhir itu adalah poster layanan masyarakat. Jadi poster layanan masyarakat itu adalah poster yang menyosialisasikan program layanan masyarakat yang digagas oleh pemerintah. Nah, jadi masing-masing poster itu, masing-masing dari poster jenisnya itu memiliki makna dan tujuan masing-masing. Nah, ini contoh dari poster niaga. Ini juga. Nah, sedangkan yang ini contoh dari poster kegiatan. Nah, di sini ada lomba poster kendalikan polusi udara. Kemudian, ayo kelola sampah kita. Ini ada poster pendidikan. Semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Nah, kata-katanya singkat, padat, jelas, dan berisi. Ini juga contoh dari poster pendidikan. Mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu. Nah, intinya kalau abang atau kakak punya cita-cita, hal yang pertama kali harus dilakukan yaitu sekolah terlebih dahulu.
Nah, ini ayo membaca ranking 111. Membaca adalah dunia, jendela dunia. Sedangkan ini adalah poster layanan masyarakat. Manis sih, tetapi sayang membunuh. Nah, jadi ini contoh layanan masyarakat supaya menghindari rokok. Dan yang kedua ini tentang daripada tidak bisa mudik selamanya, tunda mudik karena COVID. Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Save Earth for Earth. Nah, di sini bahan yang digunakan dalam membuat poster itu ada bahan jenis basa dan bahan jenis kering. Jenis basa yaitu cat air, cat minyak, akrilik, dan cat semprot. Sedangkan jenis kering yaitu pensil, spidol, krayon, konte, dan pastel. Nah, jadi teknik dalam membuat poster itu ada teknik manual dan teknik digital. Teknik basah secara manual ada akuarel. Jadi akuarel ini prosesnya transparan, kemudian plakat itu tebal, kemudian spray dan pointillis. Kemudian ada teknik kering secara manual yaitu diarsir, dusel, siluet, linear, dan pointillis. Nah, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Nah, tugasnya yang pertama, tuliskan pengertian poster. Kemudian, tuliskan jenis-jenis poster. Selanjutnya, tuliskan bahan yang digunakan dalam membuat poster. Dan yang terakhir, tuliskan teknik kering yang digunakan dalam membuat poster. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya, abang dan kakak. Nah, Ustazah akhiri dengan kata hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.